saya bertemu rapat koordinasi seluruhnya ibu-ibu KPM, kader pembangunan masyarakat KPMT Bapak Ibu gitu ya, yang bergerak di bidang kesehatan yang terkhusus ditunjuk gitu. Saya mengadakan rapat kemarin, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan 10 KPM karena tiap desa itu perwakilannya 1 KPM. Setelah memang saya bersilaturahmi, memang ibu-ibu KPM mempunyai basic data karena mungkin penanganan stunting itu memang paling penting. Pertama, bidikannya kita harus mempunyai datanya terdahulu. Data Baduta itu singkatan dari bawah 2 tahun. Jadi sebutan untuk anak di bawah umur 2 tahun. Maka dari itu anak 0 sampai 23 bulan, jadi 0 dengan 2 tahun Pak Bu gitu. Itu bisa dikatakan masuk ke kriteria stunting. Jadi cara nyari data untuk anak yang stunting atau tidak itu bidikannya hanya dari anak baduta umur 0 sampai 23 bulan. Kalau lewat dari 23 bulan itu bukan bidikan untuk mencari tahu bahwa anak tersebut stunting atau tidak, karena menurut teori kesehatan anak di bawah umur 23 bulan itu masih bisa diperbaiki gizinya Pak Bro gitu. Jadi bisa saja keluar dari fenomena gitu ya, fenomena bahwa generasi tersebut tidak akan stunting kalau diperbaiki sebelum 23 bulan ke sana gitu. Tapi tinggal memperbaiki mungkin kalau misalnya memang tidak berhasil di 23 bulan, selepasnya itu bisa diperbaiki lewat gizi dan tetap pola asuhnya ya gitu sampai ke sana. Dan ya intinya masuk underway-nya ada jauh purna penting mah sehat cenanya Bapak Ibu gitu. Penting banget cina gitu. Tapi kan ternyata makanan gitu kan itu yang paling penunjang pertama, pola asuh. Tetapi ternyata ketika tahun per tahun itu berkembang kembali Pak Bu teorinya itu bahwa yang stunting itu tidak bisa kita menjudge bahwa anak stunting itu terdeteksi dari anaknya. Ternyata dari faktor ibunya pun juga harus, dari faktor lingkungan pun juga harus diperhatikan. Contoh, kalau di sini untuk penyaluran air bersih, kalau misalnya Bapak Ibu dan keacan ayah gaduh akses air bersih sendiri, itu juga bisa menimbulkan kembali Pak Bu gitu untuk melahirkan generasi stunting baru gitu. Mudah-mudahan caranya yang pertama kita kan sebagai pemangku, kalau ini mah penjalur ya kepada masyarakat gitu, sebisa mungkin mudah-mudahan bisa mensosialisasikan gitu. Minimal Pak Bu di desa teh aya program penurunan stunting naon cenah ya, minimal rumah bersih itu Pak Bu bukan dikatakan rumah yang mewah yang besar, tapi rumah yang dikatakan rumah sehat itu adalah rumah yang memiliki akses air bersih sendiri, yang mempunyai septic tank sendiri, yang mempunyai jamban sendiri. Itu baru bisa dikatakan rumah sehat. Tapi bagi rumah gedung tetap pembuangan tinjanya ke sungai, itu bukan dikatakan rumah sehat Pak. Itu harusnya beda. Nah, mudah-mudahan di dia Pak Bapak MT semuanya gitu ya, ada minimal bisa mensosialisasikan terlebih dahulu. Karena kalau masalah program, pemerintah pusat pun juga sudah sangat berpangku tangan dalam permasalahan program apapun Pak gitu ya. Sudah di sini pun juga kan ada kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa, itu sudah sangat tepat sasaran. Namun tinggal cara kita
mensosialisasikannya saja Pak, terus gak? Kalau misalnya memang semuanya mau berpangku tangan, insya Allah Pak, Abdi menjamin pernah menurunkan angka stunting dan tidak menimbulkan angka stunting baru. Di sebelah sana kapupur 3 tahun memang butuh waktu dan butuh kerjasama dari pihak program, dari pihak kesehatan, sounding terus dengan ibu bidan, sounding terus dengan pihak PIJI, bagaimana kita cara mengasuh anak dan peran aktif serta ketika kelembagaan RT, RW, KUA untuk mensosialisasikan masalah ini. Minimal masyarakat dan minimal catet-catet calon pengantin baru itu tahu, dan pola asuh remaja dari mulai remaja sekarang kan sudah ada posyandu remaja, minimal ngaku keluarga urang we ya. Nih tuh ke posyandu remaja gitu, karena memang kan kita sudah tahu nih ada program yang memang harus dibidik dari anak mulai dewasa. Minimal kalau ada tetangga, kalau ada saudara kita, yang sok enggak ke posyandu remaja. Meskipun mereka pun juga mungkin malas banget sih, karena mungkin kan teorinya belum nyampe, gitu. Belum nyampe teorinya, kita mempersiapkan generasi muda 20 tahun, 30 tahun kemudian itu kan belum tahu mereka seperti apa, akan bagaimana. Tapi kan kita yang sudah tahu minimal mensosialisasikan. Tugas kita di sini itu yang pertama. Mensosialisasikan, karena di sini pun juga sudah berjalan kembali posyandu remaja. Mungkin pertama kita harus mendidik dari remajanya terlebih dahulu. Kita persiapkan generasi emasnya untuk nanti tabungan kelak untuk melahirkan kembali generasi-generasi emas yang memang keluar dari tidak melahirkan angka stunting baru gitu. Karena kalau yang sudah stunting kan mungkin itu generasi tahun 90-an lah ya, generasi kami gitu, yang istilahnya teori-teori tersebut belum lahir lah ya gitu. Jadi mau bagaimanapun juga sekarang intinya tinggal pemeliharaan. Kalau untuk generasi 2000 di sini itu berarti generasi penanganan dari dini gitu ya, beres gitu. Jadi memang ditangani dari dini. Tapi kalau untuk generasi yang 90-an ya udah pemeliharaan Pak gitu. Kita udah gak bisa gimana-gimana gitu, karena kalau yang tahun 90-an ya rata-rata gitu ya memang sudah berkeluarga dan memang sudah menghasilkan generasi baru gitu. Yang mungkin memang dididikannya itu harus pemeliharaan gitu. Tapi kalau untuk angkatan 2000 kesini itu bisa pemeliharaan dari mulai remajanya kan sekarang kita pelihara. Kita adakan program posyandu remaja, lalu naik lagi ketika nanti mudah-mudahan tidak menjadi calon ibu yang kecil, kek lah gitu istilahnya, kekurangan energi kronis gitu, jadi kekurangan energi gitu, ibunya belum siap gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya pun juga bisa mensosialisasikan, bapak ibu pun juga minimal tahu lah gitu, tahu dulu gitu, karena kalau misalnya memang masalah program-program kan ini sudah ada tupoksinya masing-masing, itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Nah, setelah itu mungkin ke penurunan kemiskinan, yaitu tadi teori bulunder kembali ya Pak gitu. Kalau masalah kemiskinan kan kita pun juga di agama kita kan istilahnya sok aya bahasa pati bagja apa sih, jodoh pati bagja cilaka mah benernya jeung rezekina terus aya nu ngatur gitu. Tapi kan ini mah urang teh usaha, pada intinya urang mah selebihnya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Mungkin di sini saya sebagai pendamping desa akan lebih memaksimalkan kembali program yang ada terlebih dahulu. Kita maksimalkan terlebih dahulu program yang memang sudah ada dan disepakati bersama. Karena kalau misalnya memang program yang baru dan belum tersosialisasikan, terkadang kan masih Bu naon itu program teh dan sudah ribut, akhirnya adu teori gitu kan. Yang ada aja dulu istilahnya yang sederhana. Tadi ketahanan pangan Pak Bu mungkin gitu ya, itu bisa kita sosialisasikan dalam artian contoh abdi oge di kebun dakungannya ari pun bapak mah sami di Jatimulya adus terangeun pagi tadi paling mana dipakai sesuai ke belakang ingon-ingon gitu kan, mungkin itu pun juga bisa dikatakan satu ketahanan
rumah tangga. Ketika memang mama pun juga ya ibu gitu, nanam kangkung, nanam pakcoy dan lain sebagainya, itu masih bisa dikonsumsi oleh keluarga masing-masing pribadi. Itu mungkin ketahanan pangan pribadi gitu. Mungkin minimal ketika kita mensosialisasikan kepada masyarakat, minimal kitanya sendiri terlebih dahulu Pak Bu gitu, mencontohkan. Ketimbang kita daripada ngomong, lebih baik kita mencontohkan aja dulu. Contoh kalau misalnya memang ketahanan pangan kita buten, sebelah lagi pun juga ibu siapa gitu ya, yang oke lah gitu kan kebun. Ibu nuju naon, ya teh cina nanam cengkeh, cenanya lumayan. Nah kan lumayan Pak Bu gitu. Meskipun memang nantinya pun juga kalau misalnya memang berkembang, itu bisa menjadi aset pribadi. Dan dalam artian aset pribadi, kalau misalnya memang diimpungkeun nana seueur, kan biasa diical kan tukang sayur, paling dicatat gitu ya. Akhirnya kan perekonomiannya pun juga hidup di tataran rumah tangganya masing-masing gitu, minimal gitu kan. Contoh aja kayak bapak kan ternak ayam pun juga bisa dijual lagi ke tetangga gitu, atau kalau kita ada lagi butuh buat syukuran kan biasa di masjidnya lirah kita keluarga gitu kan. Nah inti sederhana sebetulnya kesana Pak Bu gitu, nggak usah kita berteori yang seperti apa dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, karena memang saya pun juga sudah melakukan program itu sendiri Bu, minimal gitu ya. Ketika sekarang sudah berbicara teori, abdi mah tos ngaraoskeun ketahanan pangan untuk rumah tangga sendiri minimal gitu kan. Ketika memang kita sekarang sebagai perantara kepada masyarakat, minimal kita pun juga bisa mensosialisasikan kembali, dan mudah-mudahan apa yang menjadi program desa di sini bisa kita maksimalkan sama-sama ya Pak. Gitu. Adapun juga tadi kan sudah dikemukakan program-programnya. Mudah-mudahan itu bisa kita kawal. Intinya saya sebagai pendamping desa di sini melihat sudah sangat tepat sasaran anggaran yang dianggarkan, tapi tinggal komitmen program dan komitmen kelembagaan di wilayah, bagaimana cara kita berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran yang ada dan memaksimalkan anggaran yang ada, dan insya Allah sasarannya tepat dan didikannya kita bisa minimal tidak menghasilkan stunting baru, dan mudah-mudahan kita bisa menekan angka kemiskinannya Pak. Itu mungkin ya, itu komitmen kita hari ini, mungkin kan seperti itu. Tinggal komitmennya kita mensosialisasikan. Intinya itu sih, kita daripada kita harus berbicara teori dan lain sebagainya, intinya ke sana aja gitu ya, sederhana sebetulnya gitu ya kalau untuk kebutuhan di masyarakat. Atur nuhun kumargi tadi tos saya ngerbisikeun dieuna gitu ya. Tos last minute. Tapi sebetulnya pengen diskusi lebih banyak lagi, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi santai lah gitu ya di lain waktu. Mudah-mudahan memang masih banyak waktu juga untuk kita ngomongin masalah program kedepannya. Abdi pun juga ini hanya membuka panitanya Pak Bu, itu membuka. Mudah-mudahan kedepannya itu pun juga bisa terjun langsung ke masyarakat, biar istilahnya kan sembuh ulah teori hukum karena gitu peran kumaha hayu insya Allah gitu panitanya kurang sasarangan, mengentaskan kemiskinan dan tidak melahirkan angka stunting baru. Siapa berkomitmen Bu? Siap membantu program pemerintah? Siap? Oke, sudah siap dan sepakat. Mudah-mudahan dengan actionnya ya Pak Bu. Insya Allah atur nuhun pengintir karena perhatosanana. Hapunten pilih aya cariyosan abdi anu kirang pernah ditutup wae. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.